Itu cukup jadi isu yang sensitif juga ya. Sebenarnya efek atau resiko jangka panjangnya sebenarnya ada di kalau di printer tuh ada namanya head print. Ketika udah pakai tinta palsu dan itu rusak, pasti warranty void pasti. Dari mereka nggak akan mau klaim garansi. Terus iseng scan Mau lagi scan gitu. lagi. Itu udah nggak bisa, jadi dia udah nggak kedetek lagi karena dia numbernya itu cuma bisa di scan sekali. Wah, Kayak berarti gitu. lebih terjamin lagi Lebih terjamin ya. lagi, betul. Hai Kak, perkenalan dulu yuk. Halo, nama gue Farel. Gue sebagai tim produk. Gue biasanya di Bineka, gue handle kategori supplies, printer supplies. Printer supplies itu kita ada tinta, toner, dan apapun yang related ke printer sih, kayak gitu. Oke, pas banget nih pada kesempatan kali ini kita akan tanya jawab seputar tinta atau toner. Langsung aja kita mulai ya Kak dari pertanyaan Boleh. pertama nih. Perbedaan antara tinta dan toner kira-kira apa ya? Tinta dan toner. Nah, jadi tinta dan toner itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya, tapi dua-duanya adalah part of printer sebenarnya. Nah, kalau tinta itu khusus untuk printer inkjet biasanya. Printer inkjet itu ada beberapa merek, ada Epson juga ada, brand utamanya ada Epson, terus ada Brother, HP juga ada, HP dengan Smart Tank-nya itu dia pakai tinta. Nah, sedangkan untuk toner itu biasanya digunakan untuk printer laser. Printer laser itu brand gedenya salah satunya ada HP. HP Brother, HP Brother, Canon juga ada, kayak gitu sih. Oke, kan yang kita tahu nih di marketplace banyak ya dijual tinta atau toner Betul, yang betul. murah biasanya. Kira-kira itu asli nggak sih Kak? Itu aku nggak bisa bilang asli atau enggak ya. Jadi gini, salah satu isu terbesar untuk printer, terutama tinta ya, itu adalah di keaslian itu sendiri sih. Karena kalau kita sekarang cek di marketplace, itu banyak banget tinta yang harganya sebenarnya bisa dibilang nggak normal gitu. Kayak aku ambil salah satu contoh, mungkin Epson ini ya, Epson 003 ini karena salah satu yang best seller kalau di marketplace. Nah itu dia harga retail itu ada di sekitar range 95.000 96.000 lah. Nah sedangkan kalau bisa dicek di marketplace itu ada yang jual di angka 30.000 sampai 50.000, which is itu sebenarnya nggak make sense gitu menurut saya. Nah itu kenapa bisa jadi harganya cukup jauh. Nah mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin itu tinta nggak asli. Nah yang kedua mungkin itu tintanya udah near expired. Kan kalau tinta ada expired. Nah itu mungkin ada yang near expired. Jadi sebenarnya nggak bisa ngejawab apakah yang di marketplace itu semua asli atau palsu. Nah kalau mau yang asli, jaminan asli, belinya di Bineka sih. Pasti asli. Kayak gitu. Oke. Nah, oke Kak. Terus gimana nih supaya biners bisa tahu tinta atau toner yang dibeli itu asli Kak? Oke, kalau nggak mau ribet ya, belinya di Bineka pasti. Nah itu kalau nggak mau ribet. Kalau misalnya masih trust issue nih atau mau ngecek-ngecek lagi, nah itu bisa kalau Epson Epson itu ngeluarin apps. Bisa di-download di App Store atau di Play Store, itu ada namanya Epson Genuine. Nah itu nanti ada di sini, mungkin kalau aku bisa kasih lihat di sini ada barcode di sini. Ini bisa nanti di scratch, nanti ada numbernya itu nanti lewat HP teman-teman nanti di scan di sini. Ini ada barcode di sini. Ya. Oke. Nah kayak gitu. Nah kalau secara packaging sebenarnya itu kalau buat teman-teman yang belum pernah pegang yang asli itu sangat susah sekali untuk bedain karena dari packaging sama bahkan dari label label ini itu sama persis. Jadi agak susah sebenarnya kalau belum pernah pegang yang asli. Terus cara bedainnya gimana ya? Salah satu metodenya tadi sih pakai QR gitu, pakai code. Nah kalau HP
HP ini juga sama, dia bisa pakai barcode juga di sini. Nanti bisa di-scan di sini barcode-nya. Nah, untuk HP, terus yang bisa di-scan lagi salah satu untuk mengecek kehasilan itu di Brother. Printer tintanya Brother itu bisa dicek juga via QR gitu sih. Kalau mau double check gitu cross check. Pas atau enggak. Kayak gitu sih, Kak. Sip, berarti emang kalau yang asli bisa dicek melalui QR. Betul. Ya Kak? Bisa di-scan dari aplikasi teman-teman. Sama paling kalau ada tambahan, kalau absent itu jadi dia cuma bisa sekali scan ya. Jadi misalnya teman-teman udah scan, terus iseng scan lagi gitu. Itu udah nggak bisa, jadi dia udah nggak kedetek lagi karena dia numbernya itu cuma bisa di-scan sekali. Wah, kayak berarti gitu. lebih terjamin lagi Lebih terjamin ya. lagi, betul. Kalau udah scan sekali, hanya sekali aja, nggak bisa betul, lanjut kalau lagi. absent. Kayak gitu. Oke, lanjutnya nih Kak, selanjutnya. Emang bahayanya apa Kak kalau beginners nih menggunakan tinta atau toner palsu? Wah, itu cukup jadi isu yang sensitif juga ya. Sebenarnya efek atau resiko jangka panjangnya sebenarnya ada di kalau di printer tuh ada namanya head print. Itu bakal ngefek ke head printnya. Jadi efeknya bagaimana? Itu jadi kayak misalnya head print nih yang sebenarnya masa pakainya kalau bisa dibilang misalnya 6 bulan gitu. Terus teman-teman pakainya tinta palsu gitu. Terus akhirnya dipakai terus pakai tinta palsu, itu jadi memperpendek umur spare partnya tersebut gitu loh. Jadi pendek, paling cuma bisa dipakai sebulan lah, 2 bulan kayak gitu. Nah terus yang lain lagi, efeknya apa lagi, itu kalau absent, dia bisa menghanguskan garansi. Sebenarnya nggak absent aja sih, semua brand kalau key-detect, misalnya nanti ada kerusakan printer, terus dibawa ke service center, rusak, pasti dari mereka cek dulu nih, ini pakai tinta palsu atau enggak. Ketika udah pakai tinta palsu dan itu rusak, pasti warranty void pasti. Dari mereka nggak akan mau klaim garansi karena dari itu adalah kesalahan kita sendiri karena kita dengan sadar pakai printer palsu kan kayak gitu. Pakai tinta palsu, sorry. Nah, terus yang lainnya, efeknya yang lain adalah kualitas cetakannya sendiri sebenarnya. Jadi bakal kerasa untuk kecerahan warna pertama, lalu untuk konsistensi. Nah, karena kan printer tinta-tinta asli itu pasti udah di testing ribuan kali kan untuk ngeprint lah, untuk yang lain-lain pasti daya tahan print tinta ini udah di testing ribuan kali sebelum dirilis ke publik kan. Nah, jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa berbedain juga antara tinta palsu dan tinta asli sih. Jadi dari daya konsistensi dan kecerahan warna sih kayak gitu. Oke, Gitu. berarti kan emang harusnya pakai tinta asli ya Betul. Kak, lebih terjamin baik dari untuk printernya, terus outputnya juga Betul. kan hasilnya lebih Warranty. cerah biasanya kan. Lebih cerah harusnya. Oke, Kayak gitu. lalu bagaimana nih Kak kalau beginners sudah terlanjur memakai tinta atau toner palsu di printernya? Oh itu, nah itu agak PR sih. Aku mungkin ngomonginnya mungkin nggak tahu aja ya. Misalnya dia beli di marketplace, dia nggak tahu. mikirnya asli, Iya, betul. ternyata palsu gitu ya. Iya. Jadi ini aku nggak ngomongin case yang dengan sengaja beli palsu ya. tinta palsu. Mungkin hal pertama yang bisa dilakukan tuh yaitu dikuras sih. Jadi printernya dikuras. Jadi nggak bak doang yang bisa dikuras ya. Jadi printer juga bisa dikuras. Nah itu gimana metode pengurasannya itu nanti bisa cek di YouTube sih. Itu tutorialnya ada banyak sih yang ngasih untuk kuras printer itu sendiri. Jadi itu nanti dibersihin dari head printnya. Terus dari selangnya, itu selang kan kalau printer ada beberapa selang yang buat ngeluarin tinta. Nah itu harus dikuras sih. Jadi segera mungkin langsung diganti pakai tinta atau toner yang asli kayak gitu. Itu mengurasnya harus sendiri kah atau bisa ke store-nya si Epson atau HP gitu? Oh bisa, nanti bisa dibantu harusnya. Oke. Misalnya ntar ngomong aja ke service center dekat, ini kita ada pakai nggak sengaja menggunakan tinta pakai atau tinta toner palsu. Iya. Nah mungkin nanti di service center harusnya bisa dibantu Oh. kayak gitu untuk pengurasannya kayak gitu. Siap. Terus misalnya nih kita pakai tinta printer dari brand A, boleh nggak sih Kak kalau kita pakai untuk printer brand lain? Oh itu Jadi
nggak boleh, mungkin nggak boleh sih harusnya kalau misalnya tinta Epson dipakai di HP atau Iya, sebaliknya, gitu. atau HP dipakai di Brother, itu nggak bisa sih. Mungkin memang ada sih beberapa third party kalau bisa dibilang kalau di barang itu ya. Itu ada yang memang bisa dipakai di beberapa brand kayak kita ngomongnya tinta universal biasanya. Jadi itu bisa dipakai di semua printer yang memang pakai tinta kayak Epson bisa dipakai, di Brother bisa dipakai, kayak gitu sih. Di HP juga tintanya bisa dipakai, kayak gitu sih. Oke. Tinta universal. Nah, tapi itu nggak direkomendasikan ya teman-teman ya. Tetap pakai sesuai brandnya dan yang asli sih. Kayak gitu. Ya, sebaiknya menggunakan tinta dan printer yang sama dari brand yang sama Betul. gitu maksudnya ya. Dan yang asli. Dan yang asli dong tentunya. Biasanya nih brand tinta kan banyak ya yang dipalsukan. Itu di yang tadi kita bahas di e-commerce gitu loh, Kak. Itu brand apa aja ya kira-kira yang banyak dipalsukannya? Sebenarnya hampir semua sih menjadi korban ya dari tinta palsu ini. Epson ada, HP ada, Brother juga ada. Nah, cuma yang paling besar menurut aku sih Epson ya. Karena Epson itu kalau di marketplace itu cukup banyak banget penjual yang palsunya gitu. Dari segi harga juga jauh sama yang asli, dan itu kan pasti merugikan sebenarnya pihak Epson ya. Merugikan pihak Epson karena kalau di marketplace kan mereka juga punya toko sendiri tuh, Epson Official Store. Sedangkan di marketplace juga banyak seller-seller lain yang jual gitu sih. Kayak gitu sih kalau dari brand. Wah, yang paling banyak Epson nih, berarti Epson, ya. Binners harus hati-hati ya untuk Epson, membeli tinta pastikan. atau toner itu yang dari Epson. Betul. Pokoknya yang asli tuh bisa di-scan deh Bisa di-scan QR-nya. sama belinya di Bineka atau enggak di Epson Official Store, kayak gitu. Siap, Kak. Terus kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya ada tinta printer yang sama-sama ori, boleh nggak sih kita campur warnanya? Tinta printer yang sama-sama ori boleh nggak dicampur warnanya? Nah, sebenarnya aku ini kurang tahu ya sebenarnya. Tapi gini, jadi kalau misalnya teman-teman kan kalau printer itu kan ada 4 warna ya. Ada warna black, cyan, magenta, sama yellow. Nah, misalnya dicampurnya ini maksudnya dicampur kan? Misalnya cyan sama magenta gitu kan? Iya, betul. Harusnya sih nggak perlu ya dicampur ya. Karena tapi kalau misalnya nih teman-teman blacknya itu habis. Terus masih ada tinta yang cyan, magenta, yellow, itu bisa jadi hitam. Kayak gitu. Jadi misalnya blacknya habis, misalnya ntar printernya auto ngecovernya pakai 3 warna ini. Cuma memang blacknya beda kalau pakai yang black asli ya gitu. Jadi tapi tetap bakalan kelihatannya warna black sih. Cuma blacknya kurang terang aja kayak gitu. Beda kalau pakai yang tintanya yang warna black asli. Kayak gitu. Kan dari tadi udah di-mention ya, Kak, untuk melakukan pembelian tinta yang asli itu ada di Bineka. Betul. Caranya gimana sih, Kak? Kalau di Bineka banyak sih caranya. Kalau untuk customer teman-teman bisa langsung ke web Bineka atau ke marketplace Bineka. Itu ada di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, Lazada, itu ada. Kalau lewat web juga bisa, pembelian langsung bisa juga. Kayak gitu, ada semua brand sih, Epson, HP, Canon, Brother, ada semua kita. Atau teman-teman bisa beli di Bineka Store, ada di Gunung Sahari, nomor 73C. Itu di situ ada offline store kita, bisa langsung cek fisik. Kalau mungkin buat teman-teman yang pengen pegang barangnya langsung, nah itu bisa ke store sih. Kira-kira ada pesan-pesan nggak nih untuk Binners yang menggunakan printer di rumah? Pesan-pesannya sih jangan pakai yang palsu, tetap stay original. Kenapa harus original? Ya itu tadi yang aku sebutin sebelumnya, supaya printer teman-teman itu bisa dipakai maksimal dan dipakainya lama, hasil printnya bagus, apapun tetap stay fungsionalnya, tetap berfungsi kayak gitu sih. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nanti mungkin dari tim Bineka bisa bantu jawab kayak gitu.